Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Dr. Nasrullah Jasam, kakak kelas saya di Maroko. Hari ini meminta saya untuk menyampaikan tausiah haul Bapak mertua beliau almarhum Bapak Haji Ahmad Gaus beserta istri dan orang tua Al-Mukarram Ustadz Nasrullah Jasam. Apa pentingnya haul ini? Yang pertama, dalilnya umum, fadzakir, berikanlah peringatan. Maka di antara peringatan yang paling bermanfaat adalah memperingatkan orang tentang kematian. Fadzakir, berikanlah peringatan, inna fa'atidz dzikra, karena peringatan itu berguna untuk orang yang sedang menghadapi fitnah akhir zaman yang luar biasa. Yang kedua, kenapa dibuat acara haul ini? Karena dengan adanya acara haul ini kita menjadi bersilaturahim. Kalau tidak ada acara haul ini, saya tidak jumpa dengan Bapak Dr. Nasrullah Jasam, tidak ketemu dengan Ketua Himami Himpunan Alumni Maroko Kiai Haji Dr. Ilyas Marwal beserta bapak-bapak ibu-ibu semua. Dan rupanya di balik acara haul ini ada acara balas sakit hati 8 tahun yang lalu. Mudah-mudahan dengan haul ini panjang umur, murah rezeki. Sesuai dengan janji Nabi, man ahabba ayyabusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia selalu menyambung tali silaturahmi. Yang ketiga, kenapa dibuat haul ini? Karena hubungan kita dengan orang tua itu tidak putus. Kalau sekarang banyak sekali orang tua masih hidup pun sudah tidak diperdulikan anak-anaknya. Jadi sebenarnya Ustadz Dr. Nasrullah Jasam ingin mengajarkan kepada anaknya, kepada keponakannya, begitulah beliau memperlakukan orang tua dan mertuanya. Karena nasihat ini kadang kalau dengan kata-kata tidak menyentuh di hati mereka, tapi dengan acara ini anak-anak beliau jadi tahu, oh ternyata begitu perlakuan ayah saya kepada kakek saya, kepada nenek saya. Jadi apa yang kita lakukan ini menjadi inspirasi. Mudah-mudahan bagi yang belum pernah melakukannya di masa akan datang dia buat dengan niat baik, insya Allah menjadi amal jariah. Bagi yang sudah melakukannya semakin kuat keyakinannya dengan 3 alasan tadi: memberi peringatan, menyambung tali silaturahim, dan rasa kepedulian kepada orang tua yang tidak pernah putus dengan kematian. Adapun acaranya biasanya tidak lebih dari 5. Yang pertama baca Quran, sudah baca Quran. Yang kedua kata sambutan, biasanya kata sambutannya banyak, ini sedikit karena memang ini acara minimalis efisiensi. Yang ketiga adalah baca doa, tadi kami masuk, mohon maaf tapi kami ikut mengaminkan. Yang keempat adalah makan, sudah dimakan kelihatannya. Yang kelima adalah tentu saja tukar menukar cerita, karena sekarang orang ketemu sudah nggak cerita lagi, semua sibuk dengan handphonenya masing-masing. Tapi alhamdulillah kita masih bertatap muka, bercengkrama, bertanya bagaimana keadaan. Karena manusia ini punya roh, punya jiwa, punya hati, punya kolbu. Dia tidak bisa hanya dengan laptop, komputer, kantor, tapi dia mesti. Saya ketemu dengan senior-senior saya. Alhamdulillah saya ke Jakarta setahun 2 kali. Dan dalam 1 kali itu saya datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Selama 3 hari ini saya ketemu dengan sahabat-sahabat saya. Kemarin dengan Ustadz Husnul Amal yang sama-sama di Maroko, 1 angkatan, sekarang pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi. Tadi pagi ketemu dengan Ustadz Dr. Rahmat Murado, 1 angkatan juga, sekarang beliau pimpinan Pondok Tahfiz Quran di Depok. Dan ini dengan Ustadz Dr. Nasrullah Jasam, beliau pejabat tinggi di Kementerian Agama.
Mudah-mudahan dengan silaturahim ini kita kembali. Saya merasakan dengan silaturahim itu saya tidak berada di tahun 2026, tapi kembali ke 2004 ketika di Maroko dulu. Jadi sempat ketemu tuh muda sebentar, habis itu tua lagi. Makanya orang yang sering-sering ketemu, sering-sering bertatap muka, ibu bapak pun merasakan itu. Kalau pas lagi acara reunian, itu terasa kita kembali. Apalagi kalau reuni TK, itu jadi TK lagi. Nah, jadi pertemuan-pertemuan inilah yang membuat orang sehat. Saya pernah dapat kabar bahwa senior kami di Al-Azhar sakit terbaring di kamar. Saya jenguk beliau di kamar, ngobrol 1 jam, dia ngomong pakai bahasa Arab, cerita tentang bagaimana dia di Kairo, dia beli ikan di Zaidah Zainab, dia pergi belanja pakai kresek, masuk ke bis ikannya lepas. Ketawa, dia ziarah ke makam Husain, bagaimana dia kuliah, sampai anak istrinya heran, loh kok bapak sehat? Dia antar saya ke ruang tamu. Jadi kenapa bapak kami sehat kembali? Ternyata kalau ada saudara kita sakit, panggil temannya dulu, itu bangkit semangatnya. Nah, jadi dengan pertemuan ini, liqaul ahibba rohah, ketemu dengan orang-orang terkasih, tersayang, itu adalah rohah, istirahat jiwa kita sejenak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya Ustadz Nasrullah Jasam, dulu kita ketemuan rame, kata dia ini khusus karena yang dulu 3.000 orang datang. Jadi yang ini memang nggak dikasih tahu, nggak ada yang tahu. Jadi mereka nggak ada yang tahu nih Pak Ustadz. Saya pun heran, nanti kita ke sana, saya sangka ke lokasi, tahu-tahu naik ke atas. Ini kemana ini? Rupanya memang beliau mau membuatkan khusus, ini namanya kajian VVIP, very very important person. Nah, setelah kita berkumpul bersama, apa yang kita lakukan? Yang sudah meninggal itu 7 yang kita kirimkan kepada almarhum almarhumah itu. Biasanya kalau kita kirim itu kan, saya kirim surat, berarti orangnya masih hidup. Saya kirim WA, berarti dia merespon. Sebenarnya kita ini kalau kita lihat dari 5 alam yang kita lewati, kita memang tidak pernah mati. Alam yang pertama namanya alam ruh. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Waktu itu Allah bertanya kepada ruh saya, ruh ibu, ruh bapak, Allah bertanya alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua ruh waktu itu menjawab bala syahidna, ya kami bersaksi. Jadi di alam ruh kita hidup. Habis dari alam ruh kita pindah ke alam rahim. Di alam rahim juga kita hidup. Buktinya ibu-ibu mengusap perutnya, dia bilang anaknya lagi nendang-nendang. Apalagi waktu itu nonton Argentina sama Spanyol. Ternyata di alam rahim kita hidup. Habis dari alam rahim pindah ke alam yang ketiga, alam dunia, memang kita hidup. Walaupun kadang rasa-rasanya setengah mati. Habis dari alam yang ketiga ini pindah ke alam keempat, namanya alam. Ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Tapi biasanya kita diajarkan ucapan salam yang pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur, itu untuk tahap pemula. Tapi kalau lengkapnya panjang. Itu menunjukkan bahwa orang meninggal itu, kita meninggal bukan mati, meninggalkan dunia dan dia pindah ke alam barzakh. Ini air laut, ini air sungai. Air laut, air sungai tidak masuk ke air laut, tidak masuk ke sungai. Makanya air sungai tetap tawar, tidak asin. Apa yang memisahkannya? Dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakh la yabghiyan. Antara air laut dan air sungai ada barzakh. Maka mereka disebut dengan alam barzakh, pemisah. Dia belum disebut akhirat karena belum kiamat. Tapi dia tidak disebut dunia karena dia sudah meninggal. Maka stasiun itu disebut pemisah, namanya barzakh. Sampai akhirnya ditiup sangkakala, dunia hancur, lalu kita pindah ke alam yang terakhir, itu yang disebut dengan alam akhirat. Dan kita hidup kekal selamanya. Jadi sesungguhnya 5. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Kita tidak pernah mati.
Makanya kita mengucapkan salam ke Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu gambar Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kata beliau, Abdul Somad datang kemari kalau pergi umroh. Wa illa fa ashku ila jaddi. Kalau kamu nggak datang, saya akan laporkan ke kakek saya. Jadi artinya ada orang-orang yang punya hubungan. Hanya saja mungkin Allah masih kita diberi hijab sehingga kita. Makanya kata Nabi, kalaulah kamu itu bisa melihat apa yang aku lihat, labakaitum katsiran. Kamu lebih banyak menangis, wala dhahiktum qalilan. Kamu akan sedikit tertawa. Kenapa? Karena Nabi mendengar apa yang didengar oleh orang yang ada di alam barzah tentang azab kubur. Tapi kita masih, Allah sayang sama kita sehingga kita tidak mendengar. Andai kita mendengar, mungkin saya nggak tausiah siang itu. Lewat di kubur saya mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu saya dengar, Waalaikumsalam. Jadi tentang masalah mereka hidup tidak diragukan lagi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan mereka mati, nggak boleh. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu tidak bisa merasakan kehidupan mereka. Makanya menurut mazhab Maliki makruh mengatakan saya dari kubur Nabi, nggak boleh. Kamu dari mana? Min hujratil Nabi, saya dari kamar Nabi. Kenapa? Karena orang yang mati syahid aja nggak boleh dikatakan mati. Kalau orang mati syahid aja nggak boleh dikatakan mati, apalagi Nabi yang jauh lebih mulia. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak usah minta-minta lagi tawasul kepada Nabi, Nabi sudah mati, dia menyamakan Nabi dengan bangkai kucing. Nabi SAW menyambut salam kita. Nabi SAW melihat amal kita. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, Allah melihat amal kamu, wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini dilihat oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman melihat amal kamu. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, makna orang beriman, almarhum Haji Ahmad Gaos beserta ibu, beserta orang tua saya, semua orang tua kita melihat apa yang sedang kita lakukan sekarang. Kira-kira mereka melihat kita duduk bersilaturahim, berdoa, mereka senang atau tidak senang? Makanya kalau ada ahli waris kelahi gara-gara warisan. Makanya selalu orang mengatakan jangan kelahi, mereka susah di sana. Maksudnya mereka melihat perbuatan anak-anaknya. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami nggak kelahi. Kenapa? Nggak ada yang perlu Orang kelahi itu kan karena ada. Malah kalau nggak ada dia semangat. Nah, yang kita kirimkan kepada almarhum almarhumah ini secara dalil ulamanya sedikitnya ada 7. Kalau ada yang dapat lebih banyak berarti dia lebih banyak bacaan kitabnya. Yang pertama yang tidak ada ikhtilaf antar ulama adalah doa. Maka doa itu sampai. Mana dalilnya doa kita sampai? Hadisnya diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah ketika lewat di pemakaman Baqi, mulutmu jangan diam saja, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustaqilin nasallallahu wa lakumul afiyah. Dalil yang kedua bahwa ketika sholat jenazah ada 2 doa. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang didoakan itu sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Dalil yang kedua, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Yang sudah meninggal. Dalil yang keempat, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu menunjukkan doa sampai. Dalil yang kelima, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Itu menunjukkan yang sudah meninggal pun dapat, karena tidak ada batasan. Kecuali Nabi mengajarkan wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, yang hidup aja, yang meninggal nggak dapat. Maka kalau masalah doa ini nggak ada. Tapi katanya doa yang sampai cuma dari anak yang soleh.
Hadis dalam Sahih Muslim itu bukan mau ngasih batasan tentang doa yang sampai anak soleh saja. Ini banyak orang salah paham. Ustaz Somad doakan saya ya, saya takut nanti nggak ada yang doakan saya karena saya nggak punya anak. Umurnya udah berapa? Udah 40 Pak Ustaz. Kenapa belum punya anak? Belum nikah Pak Ustaz. Hadis tentang anak soleh berkirim doa itu maksudnya idza matal insan, kalau manusia itu mati amalnya putus. Amalnya putus, tapi ada 3 amalnya yang enggak putus. Yang pertama sedekah. Ibu bapak sedekah, amal bapak itu enggak putus, dia tetap mengalir. Yang kedua ilmu. Ini Pak Dr. Nasrullah Jasam ngajar di UIII, Universitas Islam Internasional Indonesia, punya murid Ustadz Ilyas Marwal ngajar. Maka ngalir ilmunya karena murid-muridnya juga menyampaikan. Yang ketiga anaknya. Ini ceritanya bukan tentang doa tapi tentang amal. Sedekah itu amal Pak Ustadz? Ya. Ilmu itu juga amal? Iya. Anak itu apa amal Pak Ustadz? Loh, anak itu kan amal. Kalau kita nggak beramal, nggak mungkin istri kita hamil. Memang bisa dikirim pakai Bluetooth. Itu menunjuk ayat ini ceritanya bukan masalah doa. Jadi banyak orang salah paham. Kata dia yang sampai cuma doa dari anak soleh. Itu menceritakan tentang 3 amal orang hidup nyampai ke orang mati. Amal pertama sedekah, amal kedua ilmu, amal ketiga anak. Bukan batasan hanya doa anak. Nanti kalau ada orang yang ngomong gak usah tahlilan, gak usah kirim-kirim doa lagi, kalau gitu jenazahnya gak usah disolatkan. Karena isi solat jenazah itu kan doa. Allahumma firlahu. Apa mungkin kita waktu takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga nggak usah baca doa bro, nggak nyampe. Kan waktu kita berdoa untuk orang meninggal itu kan bukan ayah kita. Yang sholat jenazah itu kan nggak semua anak kandungnya. Apakah sampai doa kita untuk yang meninggal? Sampai. Itu menunjukkan doa tidak hanya dikapling untuk anak soleh. Makanya ketika ada yang nangis banyak jamaah, Ustaz gimana saya nggak punya anak, siapa yang doakan saya? Saya yang doakan, saya bilang. Apakah doa Ustaz sampai? Ragu pula dia sama saya. Sampailah. Kalau nggak sampai doa kita, ngapain kita doa? Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal musliman al ahya'i minhum wal amwat. Jadi jangan ragu, jangan khawatir bahwa doa tidak sampai. Itu yang pertama. Yang kedua yang sampai adalah zikir. Zikir itu apa? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, solawat sampai kepada Nabi, sampai kepada orang meninggal dunia. Mana dalilnya? Dalilnya ketika diambil pelepah korma, fasyaqahu nisfaini, dibelah menjadi 2, ditusukkan ke makam. Maka kata Nabi, tasbih pelepah korma sampai ke orang meninggal dunia. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tahlil bapak ibu. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Maka tahlil, tasbih, tahmid, takbir itu semua sampai kepada orang meninggal dunia. Ibu bertasbih 100 kali bagus. Cuman kalau bisa tasbihnya pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah. Karena saya lihat banyak orang tasbih mau ngejar cepat angka 100.000. Sampai. Yang ketiga yang sampai kepada mereka adalah bacaan Al-Quran. Mana dalilnya bacaan Al-Quran itu sampai kepada almarhum almarhumah? Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, berpesan kalau saya meninggal bacakan pada bagian kepala saya Al-Fatihah, pada bagian kaki saya pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika umul muflihun, ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai fansurna alal qaumil kafirin. Ini bisa kami lihat di mana Pak Ustadz? Dalam kitab namanya kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini sudah desertasi tahqiq dari Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud, Saudi Arabia. Kata pentahqiqnya namanya Dr. Bassam.
riwayatnya diterima. Bahwa sahabat Nabi, ada satu kaedah, kalau sahabat Nabi cerita alam gaib, itu salah satu indikasi hadisnya marfu, karena sahabat Nabi nggak berani ngomong tentang alam gaib. Memangnya ada yang berani tentang alam gaib? Ada. Siapa? Gufron. Sahabat Nabi berani ngomong tentang alam gaib, berarti dia dapat pesan dari Nabi Muhammad SAW. Makanya mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, bacaan Quran sampai pada orang meninggal. Tapi katanya mazhab Syafi'i bacaan Quran nggak nyampai, Pak Ustadz. Wa qalal Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, apa kata Imam Syafi'i? Wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau dikhatamkan Al-Quran 30 juz, bagus, hasanan, the best, mantap, apik, tenan. Loh, bagaimana ceritanya Imam Syafi'i? Yang meriwayatkan Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Imam Syafi'i langsung yang ngomong, bacakan Quran sebagus-bagusnya 30 juz. Kalau sanggup, kebetulan anak kita hafal Quran 30 juz, dia baca Quran, dihadiahkannya, mantap. Kalau nggak bisa, bagi 1 juz 1 juz, nanti buat acara khataman. Saya nggak bisa Pak Ustadz. Baca Yasin, hatinya Al-Quran. Inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Nggak sanggup baca Yasin Pak Ustadz, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Nggak juga sanggup, ini alternatif yang terakhir. Itulah makanya kita kalau ingat almarhum Al-Fatihah, itu jurus terakhir. Al-Fatihah itu jurus terakhir. Kalau Al-Fatihah pun nggak mau, bawa ke Ciliwung. Kalau ayah kita, ibu kita sayang sama kita, biasa. Ibu saya sayang sama saya, biasa. Tapi ada orang yang sayang sama saya, dia bukan ibu saya, dia bukan ayah saya. Siapa dia? Itulah mertua kita. Maka Kiai Haji Dr. Nasrullah Jasam mau ngajarkan ke kita, begitulah beliau memperlakukan mertuanya, membuatkan haulnya, orang tua dia juga. Mudah-mudahan menantu ibu semuanya soleh-soleh seperti beliau. Beliau ini limited edition, nggak bisa di copy paste. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bacaan Quran jangan khawatir sampai. Makanya pesankan ke anak-anak yang di pondok tahfiz Quran, kalau mereka selesai khataman, tolong kirimkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah insyaallah. Yang keempat, datang seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah pahalanya sampai atau enggak? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqyal ma, ngasih air minum. Maka dia langsung ngambil pacul, ngambil cangkol, gali sumur, sumurnya diwakafkan. Makanya ibu bapak bagus pergi ke pondok pesantren, tanya, perlu sumur bor? Iya. Mau bapak mau buat? Enggak, nanya aja. Buatkan sumur bor ke pondok pesantren. Hanya air putih Pak Ustadz. Kalau air putih saja sampai, apalagi pisang, anggur, dan kue lapis. Sampai. Maka sedekah-sedekah ini sampai. Sekarang banyak orang yang takut makan sedekah berkat. Pas dikasih, mohon maaf, saya nggak mau. Kenapa? Nggak boleh, haram katanya. Terus mau dibungkus aja. Kenapa orang takut makan? Yang pertama, takut itu harta warisan yang belum dibagi. Yang kedua, itu takut harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka memakan api neraka. Tapi insya Allah yang kita makan ini bukan harta warisan yang belum dibagi, karena aman-aman. Itulah makanya perlu ada kata sambutan.
Sebelum pembagian makan 7 hari, 4 hari, 10 hari, 100 hari, 1000, setahun. Itu ada dari ahli waris yang ngomong, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan harta warisan yang belum dibagi, ini bukan harta anak yatim, ini murni dari tentunya yang pejabat dan kaya tahu. Setuju mereka. Jadi sedekah ini jangan pernah berhenti. Ibu saya meninggal 18 Maret 2019. Sampai hari ini tiap bulan saya buat dari Yayasan Wakaf Hajah Rohana, namanya 300 paket, 1 kilo minyak, 1 kilo gula, dengan roti gabin, dengan susu 10 saset, ditambah beras 10 kilo, 300 paket. Karena dulu beliau lakukan itu waktu hidup, saya lanjutkan setelah meninggal, dibantu dengan beberapa jamaah. Jadi sebetulnya ulama dulu buat beberapa hari itu sebenarnya karena mereka tahu dengan keterbatasan kita. Tapi yang paling bagus adalah dibuat dia tanpa batasan terus menerus. Acara ulang tahun anak, ulang tahun pernikahan, pergi ke panti jompo, pergi ke panti yatim, bawakan nasi bungkus. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Saya mau sedekah dengan anak-anak panti. Untuk almarhumah, almarhum ibu mertua, orang tua. Berapa orang semua anak panti di sini? Ada 100. Tolong, semuanya Pak? Enggak, 2 orang aja. Kita bawa 2 bungkus kan? Jadi Allah tidak bebani kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa. Itu kemampuan kita. Boleh jadi yang 1 bungkus ikhlas lebih baik, tapi yang lebih bagus adalah lebih banyak, lebih ikhlas. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita, insya Allah. Yang kelima, Nabi ngambil kambing, dia potong, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini saya potong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Itu dilakukan tahun kedua hijrah dan Khadijah sudah meninggal. Itu dalil bahwa kurban untuk orang meninggal sampai. Nabi ambil 1 lagi kambing, dia potong, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini aku potong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Dan umat Muhammad sudah meninggal dunia. Inilah dalil yang dibacakan Syekh Ibnu Utsaimin, ulama besar Saudi Arabia, waktu ditanya, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, kurban untuk orang meninggal sampai atau enggak? Sampai. Mana dalilnya? Nabi waktu motong, Allahumma adzan Muhammad wa ummati Muhammad, ini kupotong untuk umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad ada yang hidup, ada yang meninggal. Seandainya hanya yang hidup aja, pasti Nabi ngomong, ini kupotong untuk umat Nabi Muhammad, yang hidup aja, yang meninggal nggak dapat. Tapi dalam mazhab Syafi'i disyaratkan yang meninggal mesti berwasiat. Kalau yang meninggal almarhum, almarhumah nggak berwasiat kurban, nggak perlu dibuat. Tapi dalam mazhab Hambali nggak disyaratkan mesti ada wasiat, silakan potong, dagingnya boleh dimakan. Kurban kemarin 7 orang 1 sapi, saya, istri saya, anak saya laki-laki 3, almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya 7 orang. Jadi saya, ayah sudah meninggal, emak sudah meninggal, kami ini sama-sama dari panti asuhan yang sama. Sama-sama anak yatim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi nanti kalau mau berkurban silakan, ini 3 juta untuk saya, ini 3 juta atas nama almarhumah, ini 3 juta atas nama almarhum. Gak seimbang dengan tetes peluh keringat air mata mereka menyekolahkan kita, darah mereka menetes melahirkan kita, maka kita balas dengan cara berkurban. Yang keenam, ada seorang laki-laki mengatakan waktu haji, labbaik Allahumma syubrumah, saya hajikan syubrumah. Nabi nanya, kamu ngajikan siapa? Syubrumah. Syubrumah itu siapa? Saudara saya. Kamu ngajikan saudaramu? Iya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan syubrumah. Nabi nggak marah dia melaksanakan haji untuk saudaranya, tapi dia belum. Orang zaman dulu, dia lebih ingat saudaranya daripada dirinya. Orang sekarang, bolak-balik pergi haji, nggak ingat saudaranya. Bapak Ibu mau cepat berangkat haji, hubungi. Itu orang haji. Mudah-mudahan kita semua sampai ke Baitullah dalam haji dan umroh. Jadi ketika kita berangkat haji, sudah pernah kemarin berangkat haji,
Maka untuk menghajikan orang tua mertua, labbaik Allahumma an fulan bin fulan. Kalau kita laki-laki menghajikan perempuan, boleh. Perempuan menghajikan laki-laki, boleh. Mana dalilnya? Seorang sahabat perempuan datang ketemu Nabi. Ayah saya nggak bisa duduk di atas onta karena tulang belakangnya sudah bengkok. Bolehkah saya hajikan? Boleh. Yang sudah tua nggak bisa naik onta, bisa dihajikan. Makanya kalau ada orang tua nggak sanggup lagi naik pesawat, sudah terbaring, mau dihajikan, insya Allah. Ustadz bisa berangkat? Bisa, nanti saya berangkat, kasih ongkos ke saya. Tapi masalahnya bukan masalah duit. Sekarang duit ada, visa belum tentu dapat. Makanya lebih baik, tapi masalah badal haji ini, cari anak-anak Al-Azhar Kairo Mesir yang amanah, yang jujur, yang baik. Jangan serahkan kepada mafia badal. Pastikan orangnya, di screen betul-betul, jangan sampai kena. Karena sekarang banyak video, sudah badalkan anu, sudah badalkan anu, sudah badalkan anu, pakai baju ihram, ternyata pakai celana jeans di bawah. Penipuan, orang baik dieksploitasi. Yang ketujuh, man mata, siapa yang meninggal wa alaihi. Ini yang saya sampaikan ini ibu bisa ingat. Insya Allah ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Nggak perlu diingat karena bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Man mata, siapa yang mati wa alaihi sang puasa, wa anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Nggak ada ikhtilaf, kata Imam Son'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, tentang orang tua yang meninggal, puasanya wajib kita gantikan. Ibu waktu mengandung anak 30 hari nggak puasa. Menyusukan anak tahun pertama 30 hari nggak puasa. Menyusukan anak 2 tahun, tahun kedua 30 hari nggak puasa. Anak ibu 1, utang puasa ibu 90 hari. Anak ibu berapa? 11. Mau diganti tahun keempat, adiknya nyusul. Tapi kalau suaminya faham, ngerti, diingatkan. Kalau suami nggak ngerti, anaknya sekolah agama, anaknya ngingatkan. Saya ingatkan ke mak saya, mak, dulu waktu ngandung saya berapa hari puasa mak tinggal. Waktu kau dalam kandungan aku sakit kesakitan 30 hari. Menyusukan 30 hari. Jadi untuk saya ini 90 hari. Alhamdulillah sebelum meninggal dia ganti dalam puasa Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Kalau 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, 11 bulan 88 hari, dan puasa itu sehat. Sehat walafiat. Ibu saya meninggal hari Senin, habis makan sahur, puasa hari Senin, dan beliau habis mandi bersih sesuai dengan doanya. Jadi nggak ada sakitnya. Memang sudah sampai ajalnya, tiba-tiba sakit kepala, meninggal dunia. Jadi bukan karena sakit. Jadi tentang puasa ini alhamdulillah dia sudah lunas. Makanya kalau bapak ibu pernah dengar ibunya cerita, utang puasa saya banyak, coba ingat berapa. Atau ketemu catatannya, tinggal puasanya 30 hari. Telepon kakak, adik, ipar semua, bilang ada yang mau kita bagi nih. Insya Allah mereka semua datang. Karena disangkanya bagi warisan. Padahal mau bagi-bagi utang puasa. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Yang 7 tadi tidak ada ikhtilaf antar ulama berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ulama dulu itu menyampaikannya nggak pakai dalil. Bukan berarti dia nggak tahu dalil, dia tahu dalil. Cuman masyarakatnya petani, nelayan, pekerja. Jadi dia sampaikan pun masyarakat ini awam, ya udahlah buat aja. Makanya apa yang dibaca? Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil, Yasin. 9 bacaan ini semuanya dari hadis-hadis sahih. Kenapa disuruh baca Qul huwallah 3 kali? Karena ada sahabat Nabi dari Isya sampai subuh ayatnya nggak diganti-ganti, Qul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah,
Itu si fulan bacaannya kul huwallah terus. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti 3 kali baca kul huwallah sama dengan sekhatam Al-Quran. Itulah kenapa kita baca Quran kul huwallahnya 3 kali. Kenapa baca Al-Falaq dengan An-Nas? Karena ada 11 simpul sihir oleh Labid, orang Yahudi tukang santet, mencuri rambut Nabi, diikat dalam 11 simpul tali. Malaikat Jibril ngasih tahu itu ada tali di dalam sumur. Sahabat Nabi mengambil tali, turun 11 ayat membuka simpul. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya Imam Nasai dalam kitab A'mal al-Yaum wal Lailah, amal zikir pagi, zikir petang, ini memang dibaca 2 kali sehari. Habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Gak bisa habis maghrib, habis isya. Gak bisa habis isya mau tidur malam. Baca Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke wajah, ke kepala, ke badan. Itu memang amalan Nabi tiap hari. Tapi karena kita tidak melakukannya tiap hari, biasanya dibaca orang kapan? Pas tahlilan, ada orang meninggal. Sebetulnya itu amalan tiap hari. Bahkan dibaca 2 kali sehari. Awal hari habis subuh, awal malam habis maghrib, atau habis isya, atau mau tidur malam. Habis mau tidur malam pun lupa juga, terlalu. Awal Al-Baqarah dengan ujung Al-Baqarah, kata Nabi, siapa yang baca awal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai fansurna 'alal qaumil kafirin, laka fatahu, maka cukuplah itu bagi dia. Cukup maksudnya dicukupkan Allah segala kebaikan, dicukupkan Allah dijauhkan dari segala kejelekan. Kemudian baca ayat kursi. Ketika itu mal, tempat ngumpul gandum, zakat, kurma, itu namanya Abu Hurairah. Tiba-tiba datang maling nyuri kurma, ditangkap sama Abu Hurairah. Karena belum sampai nisab 1/4 dinar, nggak dipotong tangannya. Dia mohon-mohon, lepaskan aku Abu Hurairah. Nanti ku ajarkan kau 1 ayat, kalau kau baca maka kau tidak diganggu setan. Apa ayatnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dilepaskan. Habis itu Abu Hurairah cerita ke Nabi, ya Rasulullah, ya tadi ada maling tapi dia miskin, dia mustahik zakat. Akhirnya saya lepaskan, dan dia ngajarkan 1 ayat, kalau dibaca nggak didekati setan. Kata Nabi, memang yang kau tangkap tadi itu setan. Makanya dia tahu. Kata Nabi, dia nggak pernah jujur, dia kazub, pendusta, kecuali yang tadi dia betul. Nah, jadi memang setan itu pernah juga jujur. Nah, itulah waktu ayat kursi. Makanya kalau ada tetangga gak pernah jujur sekalipun, lebih parah daripada setan. Itu kenapa kita baca habis subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dijaga sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib dijaga sampai isya, dibaca isya dijaga sampai subuh. Itu maka sebelum tidur dibaca ayat kursi. Apalagi kalau ditiup dengan 7 tiupan, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, maka dijaga di dalam. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, di dalam. Dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kenapa membaca surat Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Ada 1 surat dalam Al-Quran kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, yang payah, dimudahkan Allah. Surat apa itu? Namanya surat Yasin. Ustadz tolong bacakan Yasin Pak Ustadz. Alhamdulillah saya bacakan. Gimana? Alhamdulillah Pak Ustadz. Setelah Ustadz bacakan, Alhamdulillah. Gimana Bu? Ninggal Pak Ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Yasin tidak hanya untuk orang meninggal, anak sekolah, jodoh, dibacakan. Setelah itu bertawassul kepada Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi surati Yasin antu yassir. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, pakai bahasa Indonesia. Berkat kemuliaan surat Yasin, saya bertawassul kepadamu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takullah kepada Allah, wa betagu ilaihil wasilah. Bertawassullah. Bertawassul yang paling afdol, bertawassul dengan amal soleh. Salah satunya adalah dengan bacaan Al-Quran.
Al-Quran itu punya hati. Hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Makanya sebelum orang ngapal Quran, ngapal Yasin dulu. Karena hatinya Yasin. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Itu sebagai pengantar dialog kita. Saya sudah jelaskan kenapa kita buat haul. Saya sudah jelaskan dalil-dalilnya. Dan apa yang kita baca, kita lakukan ini sampai kepada almarhum almarhumah. Mudah-mudahan tidak hanya bermanfaat untuk keluarga besar Ustadz Dr. Kiai Haji Nasrullah Jasam, tapi juga bagi semua yang menonton, menyaksikan, yang ragu-ragu makin yakin, yang sudah yakin makin kuat, yang belum pernah buat dia buat, supaya nanti anak cucu kita juga melakukan yang baik untuk kita semua, insya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau ada pertanyaan yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab, saya serahkan ke senior saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin satu orang dari perempuan, satu orang dari laki-laki. Oleh tadi ada Om Amir, saya lupa sebut dari keluarga almarhum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mau bertanya Pak Kiai. Terima kasih, nih momennya emang luar biasa bagi saya. Karena kebetulan saya itu pernah menemukan satu kampung yang mana di kampung tersebut itu setelah selesai mensolatkan jenazah, maka ustadznya itu berbicara, tolong jamaah jangan berbar dulu, karena kita akan melaksanakan sholat kembali buat jenazah. Saya bertanya sholat apa, ternyata kalau nggak salah itu namanya sholat unsi. Ya. Jadi pertanyaan saya itu minta tolong penjelasan hukum sholat unsi bagi jenazah tersebut. Terus bahkan yang lebih parahnya ini, si keluarga jenazah ini setelah ngasih amplop habis sholat jenazah, maka dia dipinta lagi amplop buat sholat unsi katanya. Yang pertama itu, yang kedua minta penjelasannya tentang fidyah sholat bagi mayit. Nah, itu. Terima kasih Bapak Kiai, mohon penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat Nabi mengundang Nabi ke rumahnya. Sampai di rumahnya Nabi dikasih makan daging kambing dengan tepung gandum. Habis selesai itu Nabi bertanya, "Aina turidu an usolli?" Kamu mau saya sholat di mana di rumah kamu? Akhirnya dia sholat di pojok rumah. Tempat sujud Nabi di pojok rumah itu dijadikan musola dalam rumah. Dari hadis ini diambil dua pelajaran. Pertama, boleh membuat musola di dalam rumah. Yang kedua, sholat apakah yang dilaksanakan Nabi itu? Karena Nabi nggak ada sebut, bukan tahajud, bukan duha, bukan witir. Itu adalah sholat sunat sebelum doa. Jadi dianjurkan sebelum berdoa itu kita sholat sunat. Misalnya saya tadi sudah dikasih makan, sudah acara, lalu saya mau mendoakan orang rumah ini. Paling afdol saya sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa namanya? Kalau kebetulan minta rezeki, sholat sunat rezeki. Kalau kebetulan minta jodoh, sholat sunat jodoh. Kenapa itu disebut dengan sholat sunat unsi? Unsi artinya lawan dari wahsy. Wahsy artinya galak, liar. Unsi artinya lembut. Karena malaikat yang mau meriksa dia ini kan galak. Jadi bagaimana supaya malaikat ini jadi uns, jadi lemah lembut malaikatnya. Maka sebelum mendoakan dia, sholat sunat 2 rakaat. Jadi dalilnya umum. Itu yang dipakai ulama namanya sholat sunat uns. Uns artinya melembutkan, menjinakkan, supaya malaikatnya marah-marah sama dia. Ngelobi lah ini, pakai 2 rakaat.
Kenapa pakai sholat sunat dulu? Karena di afdal sebelum berdoa itu sholat sunat dulu 2 rakaat. Tapi kalau dijadikan proyek, orang meninggal ini kan sudah susah dia. Tahu-tahu diminta lagi. Ini Ustaz Somad nggak setuju, jangan-jangan karena nggak dapat. Ketika Ja'far meninggal, apa kata Nabi? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far fa innahu yusghiluhum. Karena dia meninggal itu sudah sibuk mereka. Yang paling afdolnya dulu, tradisi yang aslinya dulu, orang meninggal tuh keluarga yang meninggal tuh tinggal duduk aja. Makanya masing-masing ada yang bawa beras, ada yang bawa telur ayam, ada yang bawa buncis, ada yang bawa sayur, ada yang bawa semangka, ada yang tugas masak di dalam. Jadi mereka bukan ngabisin. Tapi kalau di kampung orang sampai ngutang, sudah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing, digigit ayam. Jadi tolong jangan susahkan lagi orang meninggal. Kira-kira jawaban saya jelas kan? Bahwa berdoa untuk orang meninggal itu dianjurkan. Bahwa dalilnya sholat sunat sebelum berdoa itu dalilnya umum boleh. Tapi memberati orang sohibul musibah jangan sampai. Pertanyaan yang kedua tadi adalah bayar fidyah. Bayar fidyah ini agak panjang jawabannya. Ibu masih konsen? Bapak masih? Oke, begini ceritanya ya. Ada namanya Imam Syafi'i. Siapa namanya? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, siapa yang niat iktikaf, niat iktikaf 7 malam, meninggal, maka 1 malamnya bisa dibayar 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang niat iktikaf, misalnya saya ngomong nih, Assalamualaikum Ustadz Nasrullah Jasam. Waalaikumsalam. Saya niat iktikaf nanti ya. Ya. Tahu-tahu saya meninggal, maka beliau nyampaikan ke keluarga saya, tolong bayarkan untuk Ustadz Somad 1 malam 1 mud 7 on setengah. Mengganti 1 malam iktikaf dibayar 1 mud, kata Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi. Imam siapa? Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, kalau 1 malam bisa dibayar 1 mud, maka 1 sholat bisa dibayar 1 mud. Imam Al-Baghawi mengkiaskan sholat kepada iktikaf. Jelas? Jadi bukan Imam Syafi'i yang ngomong. Imam Baghawi mengambil pendapat Imam Syafi'i. Datang Imam Nawawi. Itu maka tadi saya minta serius. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, kata Imam Nawawi, perbuatan ini bisa diterima. Itulah makanya ada kadang orang habis meninggal, dia bayarkan fidyah sholat pakai beras 2 karung. Bapak lihat tradisi itu di mana? Masih ada. Ketika kakak ibu saya meninggal, saya ditanya, Mat, ibu saya kan nggak manggil Ustadz. Mat, katanya. Iya mak, saya bilang. Ini kakakku meninggal. Mungkin dulu sholatnya waktu muda ada yang tinggal. Itu ada beras 1 karung. Gimana kalau kita bayarkan? Saya bilang nggak usah. Karena ini kiasnya lemah. Tapi saya nggak mau menyalahkan. Karena ini imam-imam semua. Imam Al-Baghawi imam kuat dan dia mengkiaskan ke Imam Syafi'i, dan Imam Nawawi mengakuinya. Terus kenapa Ustaz nggak lakukan? Saya takut nanti sepupu-sepupu saya nggak sholat dan nyiapin beras. Nanti kalau ditanya, kok nggak sholat bro? Beras sudah siap. Jelas? Tapi saya nggak nyalakan. Tapi tradisinya sekarang di masyarakat sudah macam-macam. Sekarang ada modelnya ditumpuk emas. Lalu emas ini diserahkan kepada ustadz. Saya bayarkan emas ini untuk membayar fidyah sholat si fulan. Habis itu ustadz ngembalikan lagi. Itu namanya tipu-tipu. Tuhan sama malaikat nggak usah ditipu pakai emas. Maka kita sholat aja.
Dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, sholat yang tinggal itu mesti diganti. Nggak ada sholat bisa diganti dengan yang lain. Sholat mesti diqadha dengan sholat. Itulah makna hadis la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat. Jadi kalau ibu bapak dulu ada tinggal sholat masa muda dulu, diqadha. Sepakat 4 mazhab. Cara ngodoknya, habis sholat asar nanti sholat 4 rakaat. Usolli fardal asri arba'a raka'atin qadaan. Jangan di masjid, ketahuan. Di rumah. Tapi kalau habis zuhur nggak apa-apa. Tapi kalau sama akrab, kawan akrab juga jangan. Nanti ketahuan. Nanti ngodok ya katanya. Demikian Pak. Wallahu a'lam. Satu lagi yang dari ibu ada. Dari ibu ada. Oh ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.